Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Sandy Purnamajaya, mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat, tanpa suatu halangan apapun, mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia dengan penuh semangat di rumah kalian masing-masing. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Masuk ke pembelajaran Bahasa Indonesia, materi pelajaran wajib, dengan penulis Uti Darmawati dan Y. Budi Artati, editor Aprianto Dwi Santoso dan Ika Yuliana Putri. Nanti yang kita akan pelajari di bab 4 ini yaitu cerpen, cerita pendek. Yang pertama yaitu pemahaman cerpen, yang kedua yaitu nilai-nilai dalam cerpen, yang ketiga yaitu demonstrasi nilai-nilai dalam cerpen, yang keempat yaitu unsur pembangun cerpen, dan yang kelima yaitu menyusun cerpen. Langsung masuk ke sub yang pertama yaitu pemahaman cerpen. Dibagi menjadi 3 yaitu pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis. Cerpen. Cerpen adalah cerita pendek kurang dari 10.000 kata, karena jika lebih dari 10.000 kata dinamakan novel, yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Yang keempat ada konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima hanya menimbulkan satu alur. Yang keenam perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Dan yang terakhir menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Jenis-jenis cerpen dibagi menjadi 3 yaitu cerpen mini, cerpen ideal, dan cerpen panjang. Untuk pengertiannya, cerpen mini itu terdiri dari 1.000 sampai 2.000 kata, cerpen ideal 3.000 sampai 4.000 kata, dan cerpen panjang tersusun atas 4.000 kata sampai 10.000 kata. Yang kedua yaitu nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen terbagi menjadi 5 karena edukasi dan pendidikan sama ya nak. Yang pertama yaitu nilai moral, yang kedua ada nilai religius, yang ketiga nilai budaya, yang keempat sosial, dan yang kelima edukasi atau pendidikan. Pengertian dari nilai moral yaitu nilai yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan kepercayaan masyarakat tidak harus berhubungan dengan Islam, tapi kepercayaan masyarakat. Yang kedua yaitu nilai moral. Nilai moral yaitu nilai yang berhubungan dengan sikap atau perilaku seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu nilai budaya. Nilai budaya itu apa? Nilai yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan nilai budaya itu tidak hanya adat istiadat, tapi kebiasaan masyarakat. Contohnya apa Pak kebiasaan masyarakat? Menjenguk orang sakit, merantau, menanam padi itu menjadi kebiasaan masyarakat, khususnya di daerah Repakeng. Untuk yang keempat yaitu nilai sosial. Nilai yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Nah, ini bedanya dengan nilai moral apa Pak? Sama-sama berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan masyarakat. Kalau nilai moral itu yaitu diri sendiri, individu, satu orang saja yang terlibat. Sifatnya apa? Suka menolong, simpati, yaitu nilai moral. Kalau nilai sosial berkelompok,
Sebagai contoh, gotong royong. Nah, seperti itu. Yang kelima yaitu nilai edukasi atau pendidikan. Nilai yang berhubungan dengan apa? Ya, pendidikan. Nilai yang berhubungan dengan pendidikan. Sebagai contoh, nilai-nilai yang dapat diambil di sekolahan. Contoh, nasionalisme, membantu temannya dalam mengerjakan tugas, dan yang lain-lain. Langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama yaitu membaca cerpen dengan seksama. Yang kedua yaitu menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Dan yang terakhir menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Masuk ke bagian yang ketiga yaitu demonstrasi nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Setelah itu, menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh, lalu menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen, dan dilanjutkan menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang, dan yang terakhir mempraktekkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke bagian 4 yaitu unsur pembangun cerpen. Yang pertama yaitu unsur intrinsik cerpen, yang kedua unsur ekstrinsik cerpen, yang ketiga yaitu kebahasaan cerpen, dan yang terakhir struktur cerpen. Unsur intrinsik cerpen yang pertama yaitu tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat penokohan, dan yang kelima sudut pandang, dan yang terakhir yaitu amanat. Untuk unsur intrinsik sudah Bapak jelaskan pada waktu kelas 10, jadi silahkan diulangi lagi tugas kalian mencatat pengertian dari unsur intrinsik ini, lalu dikirim di Google Classroom. Nanti akan Bapak teliti di sana. Unsur ekstrinsik cerpen. Ada kebahasaan dan latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang itu gimana, Pak? Jadi kalian harus mencari siapa pengarangnya terlebih dahulu. Cerpen. Sebagai contoh, cerpen Anak Baik di Desa Paking. Nah, yang membuat siapa? Nah, itu kalian cari dulu, lalu kalian mencari biodatanya, latar belakang pendidikannya, dan prestasinya. Seperti itu, latar belakang pengarang. Untuk kebahasaan, ada keterkaitan waktu, ada verb aksi, dan ada dialog. Untuk struktur cerpen ada 5. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau exposition. Yang kedua pengungkapan peristiwa, complication. Yang ketiga penunjuk konflik, rising action. Yang keempat puncak konflik, turning point. Dan yang terakhir penyelesaian atau ending atau kode. Mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Sandy. Dan semoga kalian sehat. Jangan lupa belajar, jangan lupa semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.